Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di pertemuan kita kali ini dengan pelajaran kimia ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan minggu lalu kalian masih ingat kita mempelajari materi apa? Ya, yang di belakang siapa masnya namanya? Mas Adi. Apa mas? Ya, kita minggu lalu mempelajari materi mengenai sel elektrokimia. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari materi yang sama pada bab yang sama yaitu sel elektrolisis. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini saya berharap kalian semua dapat mengerti mengenai konsep atau pengertian dari sel elektrolisis, kemudian mengetahui susunan sel elektrolisis. Kemudian yang selanjutnya, Bapak harap juga kalian mampu memahami konsep hukum Faraday, lalu mengetahui kegunaan sel elektrolisis. Langsung saja ya, kalian simak PPT yang Bapak berikan di grup WA, kalian buka. Sudah? Sudah. Yang pertama yaitu apa itu sel elektrolisis? Apa ada yang tahu? Belum ada ya. Jadi sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Jadi pada elektrolisis, arus listrik digunakan untuk memacu berlangsungnya reaksi redoks yang tidak spontan. Energi listrik diubah menjadi energi kimia pada sel elektrolisis ini. Sel elektrolisis memiliki 3 ciri umum, yaitu yang pertama ada larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Kemudian yang kedua, ada 2 elektroda dalam sel elektrolisis. Yang ketiga, ada sumber arus listrik yang keluar, seperti baterai yang mengalirkan arus listrik searah atau DC. Nah, dapat disimak di PPT, di slide yang beberapa itu, ada gambar sel elektrolisis. Jadi ada larutan NaCl pekat yang kemudian diberikan katoda dan anoda, lalu dialiri arus listrik DC yang bersumber 6-12 volt. Ya, itu juga ada gas Cl. Lalu terbentuk gelembung-gelembung gas H2. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung? Belum ada ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu susunan sel elektrolisis. Prinsip kerja sel elektrolisis berlawanan dengan sel volta. Jadi pada susunan rangkaian sel elektrolisis berlawanan juga dengan susunan rangkaian sel volta. Pada sel elektrolisis, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Nah, pada sel elektrolisis, pemberian kutub negatif dan positif didasarkan pada potensial yang diberikan dari luar. Yang pertama yaitu reaksi pada katoda. Jadi pada katoda terjadi reaksi ion-ion positif atau kation yang mengikat elektron-elektron yang berasal dari sumber arus. Zat yang terbentuk dari hasil reaksi ini akan melekat pada batang katoda, kecuali jika zat yang dihasilkan berwujud gas. Apabila zat yang dihasilkan berwujud gas, akan terbentuk gelembung-gelembung gas di sekitar batang katoda. Yang kedua yaitu reaksi pada anoda. Jadi pada anoda terjadi reaksi oksidasi, ion-ion negatif ditarik oleh anoda. Jika anoda terbuat dari anoda inert, elektroda yang tidak berikut bereaksi, jadi ion-ion negatif atau air akan teroksidasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini diciptakan oleh Michael Faraday yang mengabadikan dengan memberikan nama salah satu satuan dalam perhitungan elektrolisis, yaitu Faraday, atau bisa dituliskan dengan simbol F yang didefinisikan sebagai 1 Faraday.
Jadi satu Faraday adalah jumlah listrik yang terdiri atas 1 mol elektron atau 6,002 kali 1023 butir elektron. Karena satu butir elektron sebanyak itu tadi, maka satu Faraday setara dengan muatan sebesar 9,65 kali 104 kolom. Nah, itu ditulis ya anak-anak, yang dilingkari itu satu Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, alhamdulillah, pinter-pinter semua. Nah, ini hukum Faraday. Hubungan antara hukum Faraday dan Coulomb dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan Chi per 96.500. Jadi Chi merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan Coulomb, ampere, dan detik, yaitu dengan rumus Chi sama dengan I kali T. Nah, untuk yang terakhir yaitu kegunaan dari sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis ini memiliki beberapa macam kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama yaitu untuk pemurnian logam, yang dapat menghilangkan zat-zat lain yang bercampur dengan tembaga sehingga diperoleh unsur tembaga murni. Kemudian yang kedua untuk penyepuan logam. Logam yang biasa digunakan untuk melapisi atau menyepuh adalah emas, perak, kromium, titanium, serta nikel. Kemudian yang ketiga yaitu produksi gas. Metode elektrolisis dipakai oleh industri-industri untuk membuat gas seperti gas klorin, oksigen, dan hidrogen dalam jumlah yang besar. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Nah, Bapak ingin kalian membentuk satu kelas ada berapa orang? 35. Saya ingin kalian membentuk 5 kelompok ya. 7 kelompok. 7 kelompok berarti satu kelompok berisi 5 orang. Nah, Bapak ingin kalian mendefinisikan kegunaan sel elektrolisis. Jadi ditulis reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Bapak beri waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakan. Nanti perwakilan dari kelompok akan Bapak tunjuk ke depan untuk menjelaskan mengenai yang kalian diskusikan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, karena kelompok 1 sampai 7 sudah maju perwakilannya, mungkin sebelum Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang masih belum paham mengenai sel elektrolisis atau hukum Faraday atau apa? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih membahas mengenai bab elektrokimia ya. Untuk sebabnya yaitu korosi. Jadi nanti di rumah dibaca-baca materi mengenai korosi, dikerjakan latihan soalnya. Ya, sebisanya. Ya, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup pelajaran kimia pada pagi hari ini dengan doa. Doa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.